Sekian lama dicari, seorang guru sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat ditangkap polisi. Guru PNS ini bersembunyi usai menyebarkan video syur dirinya bersama wanita selingkuhan di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menyebarkan video asusila tersebut lantaran sakit hati diputuskan wanita selingkuhannya yang juga guru di sekolah yang sama dengan pelaku. Keduanya diketahui menjalin cinta terlarang sejak 2016 lalu. Perselingkuhan tersebut diduga terjadi dari awal 2016 sampai 2022. Oh gitu putusnya kenapa? Kenaon kan? Kenapa putusnya? Oh gitu. Jadi menurut terduga pelaku bahwa si perempuan memutuskan karena pihak perempuan ingin insaf. Meluaskan satu buah rekaman video persetubuhan antara tersangka dengan pelapor. Di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam kasus penyebar luasan video pornografi ini yang menjadi pelapor adalah korban atau salah satu pemeran dalam video tersebut, pemeran wanita. Selain sudah dipecat sebagai guru PNS, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Ciamis. Ia dijerat undang-undang tentang pornografi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sepasang suami istri tertangkap basah mencuri 3 kotak susu formula berukuran besar di sebuah minimarket di Jakarta. Saat terpergok, pasangan suami istri ini justru terlibat adu mulut dengan karyawan minimarket. Jangan dong menurut saya bukan menurut bapak udah salah. Salah, saya takut mana? Orang panggil sini keluar saya udah jalan. Pasangan suami istri ini mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor yang terparkir di seberang jalan. Usai aksinya, tertangkap basah karyawan minimarket. Pasutri ini mencoba mencuri 3 kotak susu formula di sebuah minimarket di Jalan Krekot, Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menurut karyawan minimarket, si suami memasukkan 3 kotak susu balita berukuran 1000 gram ke dalam tas istrinya yang kemudian ditutupi jaket. Merasa aksinya berjalan mulus, pasutri tersebut kemudian keluar dari minimarket tanpa membayar. Namun aksi ini gagal karena seorang karyawan minimarket telah menunggu di depan pintu. Karyawan minimarket pun kemudian mendesak pasutri tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Usai perdebatan alot hingga nyaris baku hantam, akhirnya pasutri ini pun mau membuat surat pernyataan. Yang masuk ke dalam toko suaminya, sedangkan yang istri nunggu di depan, Pak. Si bapak ini udah masukin barangnya ke dalam tas tanpa dibayar di meja kasir, terus saya pergoki langsung di depan pintu minimarket, Pak. Pihak minimarket pun memilih tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Kedua pelaku pun dilepaskan dengan catatan mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Asahan, Sumatera Utara geger dengan penemuan seorang bayi perempuan yang diletakkan di depan pintu rumah salah satu warga. Saat ditemukan, bayi dibungkus menggunakan seragam sekolah. Penemuan bayi mungil berjenis kelamin perempuan ini mengejutkan warga Dusun 3 Desa, Teluk Kiri, Asahan, Sumatera Utara. Bayi yang dibalut menggunakan seragam sekolah ini ditemukan di depan pintu rumah warga bernama Siti Sitorus. Pemilik rumah terkejut saat membuka pintu dan melihat adanya bungkusan baju. Saat dibuka, ternyata berisi bayi perempuan. Ia pun kemudian melaporkan penemuan bayi ini ke pemerintah desa setempat. Kayak kain lap gitu kan, selungguan gitu. Terus aku panggil anakku. Aku bilang, "Bolu kok ada di sini kain lap selungguan? Apa ada orang anjing yang bawa gitu kan?" Terus anakku datang, dia lihat, "Oh baby nih mami." Hingga kini belum diketahui siapa pelaku yang tega membuang bayi perempuan ini.
Sementara pihak desa sudah menyerahkan bayi ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran untuk mendapatkan perawatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainis melaporkan. Sebuah rumah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi lantaran dijadikan tempat praktik perdagangan bayi. Pelaku mengaku menjual bayi yang telah diserahkan ibunya seharga 15 juta rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang berada di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena diduga dijadikan klinik ilegal. Di dalamnya polisi mengamankan 5 orang ibu hamil dan seorang bayi. Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial SH sebagai pemilik rumah dan terduga pelaku perdagangan bayi. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga setempat yang curiga dengan banyaknya ibu hamil yang kerap datang ke rumah berlantai 2 tersebut. Pelaku beraksi dengan mengiming-imingi bantuan persalinan kepada sejumlah perempuan hamil yang tidak memiliki suami. Bayi yang sudah dilahirkan kemudian dijual pelaku dengan dalih adopsi seharga 15 juta rupiah. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran, yang di rumah aja ya, itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Berapa Kan ada transaksi itu pembayaran dong. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kelima ibu hamil dan seorang bayi diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainis melaporkan. Polisi berhasil membongkar jual beli bayi berkedok Yayasan Ayah Sejuta Anak di Kabupaten Bogor. Kita akan membahasnya bersama dengan KBO Satreskrim Polres Bogor, Ibtu Hafiz Akbar. Selamat siang, Pak Hafiz. Ya, selamat siang, Mas. Baik, Pak Hafiz, seperti apa akhirnya kasus ini terbongkar dan dari hasil penyelidikan sudah berapa bayi yang berhasil terjual? Ya, Mas, jadi perlu kami ceritai dari awal bahwa betul sang tersangka ini mengupload konten di IG dan di TikTok bahwa beliau mengelola Yayasan Ayah Sejuta Anak, di mana yayasan ini mengiming-imingi ibu-ibu yang sedang hamil, yang bingung mungkin nantinya bagaimana cara merawat bayi tersebut. Jadi dari tersangka ini akan merawat bayi tersebut di suatu yayasan, namun yang diketahui yayasan tersebut hanya suatu nama dan dia merawatnya di rumahnya sendiri. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ternyata ditemukan bahwa bayi salah satunya yang telah dilahirkan tersebut telah diadopsi secara tidak sah seharga 15 juta rupiah kepada calon orang yang akan pasang orang tua yang akan mengadopsi. 15 juta ini diketahui bahwa akan digunakan untuk mengganti biaya persalinan. Namun nyatanya persalinan seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Untuk saat ini sudah ada 10 ibu yang kami melaksanakan penyidikan. 5 diantaranya masih bersalin dan kami serahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. Baik, Pak Hafiz, sementara itu untuk yayasannya sendiri ini apakah legal atau sama? Masih ilegal untuk yayasannya sendiri? Jadi sang tersangka ini sebenarnya sudah mengetahui bagaimana terlihat seperti yayasan yang sah. Jadi tersangka meminjam nama yayasan, namun pada nyatanya beliau menampung di rumahnya sendiri dengan mengatasnamakan itu adalah yayasan yang sah. Sehingga ibu-ibu yang menghamil beserta dengan calon orang tua yang ingin mengadopsi melihat sepertinya ini adalah yayasan yang sah dan bisa dilakukan adopsi maupun menitipkan anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki bapak.
Baik, artinya ada oknum yang bermain menggunakan nama yayasan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kalau orang tua ini apa keterangan dari mereka sehingga mereka mau menjual anaknya dan juga menitipkan ke yayasan kemudian untuk dipertemukan dengan adopsi? Apakah memang rata-rata ini hamil di luar nikah atau seperti apa, Pak Hafiz? Dari hasil penyidikan kami, ada beberapa yang lahir di luar nikah, ada juga yang lahir namun ditinggali oleh suaminya. Sehingga mereka bingung bagaimana cara merawat, membesarkan anak tersebut. Dengan perjanjian dengan tersangka, penitipan bayi dilakukan sampai dengan mereka SMA. Nah, pada saat SMA nanti ibunya itu bisa mengambil kembali anak-anak yang dititipkan. Jadi ini adalah iming-iming yang digunakan untuk menggait ibu-ibu hamil tersebut. Dengan iming-iming dari para pelaku ini total sudah ada berapa banyak korban? Untuk dari keterangan yang kami dapatkan sudah ada 10. 5 diantaranya sudah melahirkan dan 5-nya sekarang masih bersalin atau masih mengandung. Keterangan dari tersangka sebenarnya lebih banyak daripada itu, tetapi setelah anaknya hamil, ibunya timbul rasa kasih sayang, kemudian tidak jadi untuk menitipkan anaknya. Baik, lantas untuk modus pelakunya sendiri ataupun untuk mencari para pembeli ini seperti apa, Pak Hafiz? Ya, jadi dia mengupload kegiatan-kegiatannya di medsos, di Instagram dan di TikTok, Ayah Sejuta Anak. Mengupload bahwa seperti yayasan yang sah, dia akan merawat ibu-ibu dan anak-anak yang hamil dan akan diangkat anak-anak tersebut sebagai anak sahnya. Padahal nanti anak-anak tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang akan niat adopsi. Jadi ibu-ibu ini sangat tertarik dengan adanya medsos ini. Bahkan sang tersangka sudah beberapa kali diundang acara TV karena kegiatannya dia yang dinilai mulia. Namun sebagaimanapun apapun niat dia dari tersangka tersebut, itu tidak berlandasan hukum dan tidak dibenarkan, serta tidak ada dalam pengawasan dinas sosial bagaimana kegiatan adopsi tersebut atau pengasuhan anak yang baru lahir tersebut. Pelaku ini apakah ada kemungkinan bekerja sama dengan orang lain yang bisa dijadikan tersangka juga, Pak Hafiz? Untuk sementara ini, pelaku ini hanya bekerja seorang diri. Jadi beliau menggunakan konten itu sendiri, menggunakan medsos sendiri, kemudian berkomunikasi dengan ibu-ibu itu sendiri, dan pada akhirnya ibu-ibu ditampung di rumahnya sendiri yang di Seeng. Nah, untuk rumah itu rumah 2 lantai, untuk lantai pertama ditinggali oleh ibu-ibu dan lantai kedua ditinggali oleh dirinya sendiri. Baik, ini mungkin masih banyak warga yang mempertanyakan jika para korban ini tinggal di satu rumah. Lantas, apakah ada yang membantu untuk merawat bayi-bayi ini, Pak Hafiz? Kalau dari keterangan yang kami dapatkan, ya? Belum ada yang membantu untuk merawat itu. Jadi mereka diberikan uang sendiri oleh sang tersangka ini, kemudian mereka belanja sendiri, kemudian merawat bayi itu sendiri. Artinya sang ibu itu yang baru saja melahirkan tinggal di rumah itu juga? Betul. Untuk proses persalinannya apakah di klinik atau justru di rumah itu sendiri, Pak Hafiz? Jadi untuk proses persalinan mereka diantarkan ke rumah sakit, tentunya rumah sakit yang sah di daerah di Tangerang. Dan untuk rumah sakit ini mereka bekerja profesional sesuai bidangnya, jadi mereka mengetahui ibu itu hamil, kemudian bantu persalinan, bahkan persalinan tersebut dibayarkan oleh biaya BPJS. Jadi untuk persalinan seperti normal di rumah sakit. Praktek ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sejauh ini kami memantau dari awal tahun 2022 sampai sekarang. Masih terbilang baru. Lantas untuk sanksi yang nanti akan dikenakan untuk pelaku apa, Pak? Ya, kami menjeratnya dengan lapas berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak beserta dengan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk hukuman minimal adalah minimal 3 tahun pidana penjara dan maksimal 15 tahun pidana penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz atas waktunya bersama kami dan semoga kasus ini tidak terulang ya. Betul. Di daerah-daerah lain, dan ini juga untuk para ibu yang nantinya akan bersalin karena ditinggal ataupun karena suatu hal ini tidak tertipu dengan Betul adanya sekali. Yayasan-yayasan yang bisa dikatakan yayasan bodong. Betul sekali, kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang warga tewas tertimpa pohon berukuran besar yang tumbang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga pohon tumbang dikarenakan rapuh termakan usia.
Sebuah pohon besar berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa pengendara motor di Jalan Arif Rahman Hakim, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tertimpa pohon tumbang saat melintas bersama rekannya mengendari sepeda motor. Rekan korban selamat dalam peristiwa ini. Dengan perlahan warga mengevakuasi tubuh korban yang tertimpa pohon. Korban tewas alami luka serius di kepala. Pohon ini langsung rubuh aja atau langsung rubuh? Nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung rubuh. Korbannya cowok apa cewek sih Pak? Cowok. Mereka berboncengan ya, mendengar ada bunyi kayak pohon mau tumbang, mereka yang di belakang itu turun. Nah begitu yang belakang turun, yang depan tuh yang langsung naik motor aja. Kalau mungkin dia tuh naik motor, ya mungkin selamat. Untuk mengevakuasi pohon, petugas memotong satu persatu pokok kayu menggunakan gergaji mesin. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Peristiwa ini ditangani Kepolisian Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 6 orang tewas, sementara 5 orang masih dalam pencarian dalam musibah longsor tambang emas Kota Baru, Kalimantan Selatan. Total korban tertimbun sebanyak 17 orang. Tim SAR gabungan masih terus mencari 5 korban longsor tambang emas Kota Baru, Kalimantan Selatan yang belum ditemukan. Proses pencarian dan evakuasi material longsor terkendala minimnya alat berat dan akses jalan yang hanya bisa ditembus dengan sepeda motor. Total korban yang tertimbun longsor sebanyak 17 orang. 6 orang meninggal dunia, 2 luka berat, 4 selamat, dan 5 dinyatakan hilang. 6 korban meninggal dunia telah dimakamkan pihak keluarga masing-masing. Pencarian kita merencanakan itu kurang lebih radius 300 meter dari titik lokasi kejadian. Jadi kita agak perluas karena informasi dari lapangan karena penambangan itu cukup luas ya. Jadi untuk tertimbun korbannya ini kita tidak tahu pasti, hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tim-tim penambang-penambang yang ada di lokasi. Menyampaikan korbannya kurang lebih 17 orang dan 6 orang itu dinyatakan meninggal dunia dan 6 orang keadaan luka-luka, kondisi selamat, dan masih 5 orang yang dinyatakan tertimbun dalam pencarian. Longsor penambangan emas di Desa Buluh Kuning, Kota Baru Selasa malam bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya bencana serupa pernah terjadi 2020 lalu. Diduga longsor dipicu erosi tanah akibat aktivitas tambang. Pengetesan sumur panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power dihentikan sementara pasca insiden keracunan massal gas H2S di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pemerintah daerah mendesak Menteri SDM agar PT SMGP mengevaluasi kinerja pihak rekanan karena dianggap tidak profesional. Pasca insiden keracunan massal gas hidrogen sulfida atau H2S yang dialami puluhan warga desa Sibanggor, Tonga, dan Sibanggor Julu, Sumatera Utara, pihak perusahaan pada Selasa lalu melakukan pengetesan uji alir sumur di Welpet T11 guna melihat kemampuan tekanan uap panas bumi. Namun karena tekanan uap panas bumi mengeluarkan aroma bau belerang menyengat, seluruh aktivitas pengetesan sumur panas bumi dihentikan sementara. Insiden keracunan massal ini terus berulang, untuk itu pemerintah Mandailing Natal mengirim surat kepada Kementerian SDM guna mengambil tindakan tegas dan meminta Kementerian SDM mendesak PT SMGP mengevaluasi pihak rekanan yang menjalankan proses drilling sumur panas bumi karena selama ini dianggap tidak profesional. Dan pemirsa, akibat kebocoran gas PT Sorik Marapi Geothermal Power di Mandailing Natal, Sumatera Utara, puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan gas. Untuk mengetahui informasi terkini dari perkembangan korban dan peristiwanya, sudah bersama kami Kadis Lingkungan Hidup Mandailing Natal, Bapak Khairul. Selamat siang, Pak Khairul. Selamat siang. Pak Khairul, untuk korban saat ini berapa banyak jumlahnya dan dirawat di mana, Pak Khairul? Iya, jadi yang korban saat ini ada berjumlah 83 orang yang tersebar di 2 rumah sakit.
44 korban itu ada di Rumah Sakit Permata Madinah Penyambungan dan 39 orang korban ada dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan. Dan pada saat ini memang udah ada warga yang sudah pulang ke rumahnya. Ya. Baik, kalau untuk pasien anak-anak ada berapa Pak, dan apa gejala yang paling berat dialami korban? Untuk pasien anak-anak, saya belum dapat informasi pasti ya, tapi memang ada anak-anak yang korban yang umur sekitar 14 tahun. Gejala yang paling mereka rasakan adalah pusing dan mual sampai muntah. Pak Khairul, kejadian ini dalam kurun waktu 2 tahun sudah 6 kali terjadi. Bahkan ada 5 orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini apa tindakan dari pemerintah setempat, Pak Khairul? Iya, sejauh ini sebenarnya memang udah ada 6 kejadian, termasuk dengan yang menyebabkan kematian yang 5 orang. Tindakan pemerintah pertama pernah menyurati EBTKE, dalam hal ini Kementerian Pertambangan Energi atau ESDM, dari Dirjen EBTKE-nya untuk perizinan PT SMGP untuk ditinjau ulang. Nah, dari beberapa rentetan kejadian yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun ini, itulah langkah-langkah pemerintah yang diambil. Nah, pada saat sekarang ini juga pemerintah daerah akan menyurati. Barangkali hari ini kita kirimkan surat yang sudah ditandatangan Pak Bupati untuk menghentikan sementara operasional PT SMGP khususnya pada sumur T11. Baik, tapi kalau dari pihak perusahaan sudah adakah jawaban yang diberikan kepada warga, dan juga apakah ada juga tanggung jawab yang diberikan kepada warga dan juga pemerintah setempat? Pemerintah setempat memang menekankan kepada PT SMGP untuk bertanggung jawab penuh terkait dengan korban yang terdampak. Begitu. Untuk realisasinya, apakah para korban ini memang dibiayai? Sepengetahuan kita memang dibiayai di rumah sakit, dibiayai oleh PT SMGP. Pak Khairul, antisipasinya untuk kejadian ini agar tidak terulang selain penghentian tadi T11 ini apa saja yang dilakukan dari perusahaan, Pak? Kita minta perusahaan akan mengkaji ulang sebenarnya bau yang muncul itu dari model gas apa. Karena kita juga kebetulan saya memang berada di lokasi dan saya mencium bau yang menyengat itu. Namun pada posisinya waktu kita merasakan itu, kita bersama dengan kru daripada SMGP dan EBTKE juga ada bersama kita pada waktu itu. Nah, kita mencium bau itu. Jadi ini mungkin misteri bagi kita. Gas apa sebenarnya yang muncul yang menimbulkan bau ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Khairul. Kita harapkan semoga pihak perusahaan ini bisa memberikan tanggung jawab penuh terhadap kejadian ini, dan semoga warga yang keracunan ini bisa segera sembuh dari keracunan. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Pemirsa, anggota perguruan silat menyerang warga saat konvoi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.